tadi menjelaskan Idul Fitri Idul Adha, terus menjelaskan khutbahnya, menjelaskan takbiran ya. Yang dua bagian tadi sudah dijelaskan. Sekarang menjelaskan amal sunnah. Banyak sebenarnya. Sebelum dan setelahnya setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Banyak sebenarnya. Kita ditulis di sini 10 aja. Coba baca satu. Amalan sunnah sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. 1. Mandi. Bersihkan badan dengan mandi. Kala hari raya Idul Fitri. Sunahkan bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan yang tengah haid atau nifas. Kesunahan ini juga berlaku bagi mereka yang tidak dapat menghadiri sholat Id, misalnya orang sakit. Sunah mandi ini dimulai dari tengah malam Idul Fitri hingga tengah malam tenggelam matahari. Namun diutamakan untuk mandi setelah terbit fajar. Adapun bacaan niat mandi sunnah Idul Fitri sebagai berikut. Nawaitu husla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Nah, sunnah pertama itu mandi. Mandi itu bisa diulah oleh semua orang. Baik yang mau sholat id atau tidak. Baik yang seorang sakit atau haid, nifas, boleh. Semua orang melakukan mandi mandi Idul Fitri. Nah, sunnah tersebut jika tidak ada yang kewajiban. Contoh, laki-laki mau sholat Idul Fitri, tahelan ya. Bersenggama ya, jima atau wajib jadi. Jadi wajib ya. Bahkan ada yang mengatakan boleh sunnah boleh niat tersebut diniatan dengan sunnah mandi janabah, mandi wajib boleh. Jadi dengan niat yang tadi disebut waktu mandi itu dari mulai pertengahan malam, nah jam 12 kan ya, pertengahan malam sampai ke terbenam matahari. Bisi kaberangan teh can mandi kayak ya gitu. Salat teh situ mandi henteu atuh hapuk lah. Ya dikeun boleh. Ya gitu. Dikeun boleh. Niatnya salah sedikit ya. Nawaitul Gusta li'idil fitri kodnya. Nawaitul Gusta li'idil fitri bisalah. Nawaitul Gusta li'idil fitri sunnatal lillahi ta'ala. Aku niat mandi Idul Fitri sunnah karena Allah. Ya. Sunnahnya yaitu pas waktu sebelum fajar kan. Sunnahnya pas waktu terbit fajar. Subuh. Ya, sunnah. Lawan hayang utama diwajibkeun heula nya. Nu jomblo mah ulah, nu jomblo mah. Nu jomblo mah ulah, bahaya nu jomblo mah. Terus. 2. Makan sebelum berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengutamakan untuk makan dahulu. Bahkan meninggalkan anjuran makan sebelum sholat Id hukumnya makruh. Mengenai anjuran tersebut berdasarkan hadis riwayat Buraidah dari berkata Nabi Muhammad SAW tidak berangkat pagi pada hari raya Idul Fitri kecuali makan terlebih dahulu dan tidak makan pada hari Idul Adha kecuali setelah pulang, kemudian makan hasil penyembelihan. Hadis riwayat. 2 sunnah Idul Fitri yaitu sebelum berangkat sunnah makan. Walaupun sedikit. Dan yang lebih sunnah kan makan yang manis-manis, korma sunnah. Yang ganjil ya. Mun korma naon bae itulah gemblong tanya naon bae lah. Gitu. Sunnahnya. Sunnah bahkan tadi ada yang ketika tidak makan ini makruh. Ini berbeda halnya dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha puasa dulu. Nanti makan setelah pulang. Makanan yang gancang bae. Lapar kemana ya. Setelah Idul Adha sebelum Idul Adha itu sebelum Idul Fitri itu sunnah makan berbuka. Sebelum Idul Adha sunnah berpuasa, tidak makan. Yang bagusnya itu makan ya korma yang manis kan. Itu lebih utama. Itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadis diriwayatkan oleh Buraidah. Ya, sukan makan heulan, rak ulah teuing jangan nyerbeutkeun nya. Syaratnya terus. 3. Menghidupkan malam Id dengan beribadah. Umat Islam dianjurkan untuk menghidupi malam Id dengan kegiatan beribadah seperti sholat, membaca sholawat, membaca Al-Quran, atau menjalankan
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Man ahya lailatal aidi lam yamut qalbuhu yauma tamutu qulu. Barang siapa yang menghidupi 2 malam hari raya, hatinya tidak mati ya. Di hari matinya beberapa hati. Hadis riwayat Ad-Darumi. Nah, menghidupkan malam Id, belum malam takbirnya. Menghidupkan malam Id atau malam takbir. Hadis yang disebutkan man ahya, ada yang menyebutkan man koma lailatul Id. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, malam takbir, intinya kan, Idul Fitri. Maka tidak akan mati hatinya dari pada waktu orang-orang mati hatinya. Mati maksudnya mati hatinya tuh kayak ngetika dunia baik gitu. Itu mau galau. Ya, itu. Dengan cara apa kita menghidupkan? Dengan bercara ibadah, membaca Quran, tasbih, takbir kan? Itu. Main game lainnya takutnya. Ngaji ya kan terus aja. Ngaji itu luar biasa gitu. Karena fadilahnya tidak akan dimatikan hatinya ketika hati orang-orang, hati manusia itu mati. Ya Allah, subhanallah. Berarti obat galau ya. Gitu. Hidupkan Lailatul Qadar. Malam nanti takbiran Idul Fitri. Terus memperbanyak berdoa di malam Id. Ketika malam Idul Fitri, umat Islam juga dianjurkan untuk meningkatkan dan memperbanyak intensitas dalam berdoa. Waktu momen tersebut merupakan waktu yang tepat untuk berdoa sebagaimana akan terkabulnya doa di malam Jumat. 2 malam awal bulan Rajab, malam Idul Adha dan malam Idul Syaban. Malam takbir termasuk salah satu malam yang mustajab. Dijabah doa Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan memperbanyak ulah ngalamun bae nya kayak kabeli bajunya tenang bae baju mah gitu. Terus 5 memperbanyak membaca takbir. Membaca takbir merupakan salah satu bentuk syiar yang diidentikan dengan malam Idul Fitri. Anjuran memperbanyak bacaan takbir didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. Walitu kemilul iddata walitukabirullah, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 185. Umat Islam dianjurkan untuk membaca takbir ketika matahari sudah mulai tenggelam di 1 Syawal hingga takbiratul ihram salat. Nah, memperbanyak takbiran, membaca Allahu Akbar pada malam Idul Fitri, walitukmil iddata walitukabbirullah. Banyaklah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam tersebut tadi tuh malam yang ijabah. Dengan harapan kita mendapatkan kemuliaan pada malam tersebut. Amin ya Allah ya. Terus 6. Berjalan kaki menuju tempat sholat Id. Berjalan kaki menuju tempat sholat Id merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika akan sholat Idul Fitri. Namun bagi mereka yang tidak bisa melakukannya karena sakit atau sudah memasuki usia tua, maka diperbolehkan untuk menaiki kendaraan ketika berangkat dan pulang. Anjuran berjalan kaki menuju tempat sholat Id dilaksanakan pada ucapan Sayyidina Ali sebagai berikut. Sunnati ayyakharuja ila Idi masya. Termasuk sunnah Nabi adalah keluar menuju tempat sholat Id dengan berjalan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan sebagai hadis hasan. Min sunnati ayyakhuruju ilal Idi masyian. Sebagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berjalan kaki ketika mau melaksanakan sholat Id. Idul Fitri adalah berjalan kaki, ya. Sholat Idul Fitri, ya. Kecuali orang sakit dan orang tua. Bapak boleh. Ya, sudah. Terus. 7. Membedakan jalan berangkat dan pulang. Rute perjalanan berangkat dan pulang sholat Id hendaknya dibedakan. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari, di mana umat Islam dianjurkan untuk mengambil rute lebih panjang ketika akan berangkat daripada pulang. Hikmahnya adalah agar kita mendapat pahala yang lebih banyak ketika menuju tempat ibadah. Jalan yang berbeda.
ketika berangkat dan pulang, ya kan? Ketika nu jauhnya nu mana? Berangkat. Ya, berangkat kudu jalan beda, gitu kan? Itu salah satunya. Kata kali anggis atau terus 8. Menghias diri. Ketika hari raya Idul Fitri, umat Islam dianjurkan untuk menghias diri sebaik mungkin supaya penampilan dapat terlihat menarik. Berbagai macam hal yang dapat dilakukan untuk menghias diri seperti memotong kuku, membersihkan badan, memakai parfum, merapikan rambut, dan lain sebagainya. Sunnah untuk menghias diri berlaku bagi siapa saja, termasuk bagi mereka yang tidak turut menunaikan sholat Idul Fitri. Khusus bagi perempuan, anjuran berhias tetap harus memperhatikan batasan-batasan tertentu yang tidak bertentangan dengan agama, seperti tidak menampilkan aurat. Nah, berhias diri, lain baju baru lain. Di mana aja kita mimitina? Ya maksudnya untuk memuliakan ya, berhias diri. Contohnya memotong kuku, keterangan sudah dijelaskan kuku seperti biasa. Bulu-bulu potong ya, gitu, mandi segala macam. Pokoknya berhias lah karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya menarik, pakai baju yang terbaik ya. Baru yang terbaik ya yang terbaik ya, memakai baju yang terbaik ya. Jadi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya kan dihususkan kepada wanita. Awas wanita, hati-hati. Ada batasan-batasan tertentu. Jangan sampai membuka aurat dan segala macamnya. Wewangian anu waduh lihatnya. Awas, wanginya udah pakai alkohol deh ya. Sembarangan. Awe make tutup ulah make minyak wangi segala macam tuh goreng gitu. Kan khawatir bisa menarik bah fitnah. Fitnah. Ya dikena. Terus 9. Memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri merupakan momen bahagia umat Islam. Oleh sebab itu, ketika dianjurkan untuk membagikan kegembiraan dengan memberikan selamat atas kebahagiaan yang telah diraih di Hari Raya Idul Fitri. Selamat dalam artian selamat kita memberikan sebuah kebahagiaan, gembira ya. Kudu happiness ya. Karena kenapa? Orang-orang di sana sedang berbahagia. Atau masalah tadi teh ya hate bade deui nah tadi teh nya. Terus 10. Mengenakan pakaian terbaik. Sunnah terakhir yang dapat umat Islam lakukan adalah dengan mengenakan pakaian terbaik ketika Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut didasarkan pada hadis riwayat Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW memakai pakaian terbagus setiap kali Hari Raya. Hadis riwayat. Selain itu, berdasarkan hadis dari Hasan bin Ali, ia berkata, Rasulullah memerintah kami memakai pakaian yang terbagus dalam 2 hari raya, memberi wewangian pada pakaian yang kami pakai dan menyembelih binatang pada yang paling berharga atau mahal. Memakai pakaian terbaik dan terbagus ya. Terbaik dan terbagusnya seperti yang sudah dijelaskan ya. Karena semua itu karena memuliakan Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, di mana orang-orang manusia muslimin itu merayakan hari tersebut dengan harapan mendapatkan sebuah pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kesunahan-kesunahan tersebut sehingga kita mendapatkan pahala yang diberikan secara istimewa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal